Selanjutnya adalah personal purchase with company funds. Alih-alih melakukan skema penagihan untuk menghasilkan uang, banyak penipu hanya membeli barang-barang pribadi dengan uang perusahaan mereka, menggunakan rekening perusahaan untuk bisa membeli barang-barang untuk diri mereka sendiri, untuk bisnis mereka, keluarga mereka, dan sebagainya. Secara konseptual, orang mungkin bertanya-tanya mengapa sih penipuan pembelian pribadi itu tidak diklasifikasikan sebagai pencurian inventaris, malah sebagai skema penagihan. Sebenarnya kedua skema tersebut itu tampak sangat mirip. Faktanya, pelaku skema pembelian pribadi itu sering juga mencuri inventaris. Namun, inti dari skema ini bukanlah pengambilan inventaris, tetapi pembelian inventaris. Dengan kata lain, ketika karyawan mencuri barang dagangan dari gudang, mereka mencuri aset dari perusahaan. Sehingga kerugian bagi perusahaan itu bukan hanya biaya aset, tetapi juga kerugian atas aset itu sendiri. Sedangkan dalam skema pembelian, pelaku menyebabkan perusahaan korban itu memesan dan membayar suatu barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sehingga kerugian perusahaan korban itu hanya uang yang hilang atas pembelian tersebut. Inilah sebabnya mengapa skema pembelian pribadi itu dikategorikan sebagai penipuan penagihan. Selanjutnya ada personal purchase through false invoicing. Pelaku penipuan jenis ini membeli suatu barang dan menyerahkan tagihannya kepada perusahaan seolah-olah mewakili pembelian atas nama perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan membayar tagihan. Jelas faktur yang diserahkan itu tidak sah. Oleh karena itu, rintangan utama yang harus diatasi oleh penipu adalah menghindari pemeriksaan faktur yang dipalsukan dan mendapatkan otorisasi untuk pembayaran tagihan. Yang pertama adalah fraudster as authorizer of invoice. Orang yang terlibat dalam skema pembelian itu seringkali juga orang yang sama di dalam perusahaan yang tugasnya mencakup otorisasi pembelian. Jelas, kontrol yang tepat harus mencegah siapapun untuk menyetujui pembeliannya sendiri. Penipuan ini muncul karena ada peluang yang dirasakan, sehingga kurangnya pengawasan mengenai fungsi pembelian itu bisa menyebabkan karyawan mengambil sebagian besar laba perusahaan. Kemudian yang kedua adalah falsifying documents to obtain authorization. Tidak semua penipu itu bebas untuk menyetujui pembelian mereka sendiri. Mereka yang tidak bisa itu harus bergantung pada metode lain untuk mendapatkan tagihan pribadi mereka yang dibayar oleh perusahaan. Untuk membuat pembelian mereka tampak asli, biasanya beberapa penipu itu membuat pesanan pembelian palsu. Kemudian yang ketiga adalah altering existing purchase order. Pesanan pembelian itu juga bisa diubah oleh karyawan yang berusaha mendapatkan barang dagangan dengan biaya perusahaan mereka. Kemudian yang terakhir ada false purchase requisitions. Cara lain bagi karyawan untuk mendapatkan persetujuan pembelian palsu itu adalah dengan cara menggambarkan sifat pembelian. Sering juga ada kasus di mana penipu itu di departemen pembelian itu meminta bantuan karyawan di departemen penerimaan untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Cara lain satu lagi adalah untuk menghindari deteksi itu ada pada tahap pengiriman, yaitu mengubah alamat pengiriman untuk pembeli. Jadi, alih-alih dikirim ke perusahaan korban, barang yang dibeli karyawan itu dikirim langsung ke rumah atau ke alamat bisnisnya. Created using Powtoon.